hafal ini terima saja sebagai sebuah nice to know. Karena saya yakin ini tidak muncul di ujian. Ya, tapi dia menjadi nice to know. Baik jika Anda ketahui. Mari kita masuk PP 50. Itu pengantar tadi ya. Ada pertanyaan, ada komentar sampai di sini? Tidak ada komentar, kita lanjut. Oke. Kan kemarin kalau masih ingat statement saya, ketiga itu mandatori, wajib di semua tempat kerja. Bagaimana menyelenggarakan ketiga di tempat kerja? Caranya melalui penerapan sistem manajemen ketiga. Atau masih ingat? Ya. Sistem manajemen ketiga di Indonesia yang berlaku adalah PP nomor 50 tahun 2012. Karena itu mari kita coba masuk ke PP 50. Pengertian seperti biasa, Bapak Ibu, saya minta Anda hafal, tidak perlu dihafal, dibaca, diingat, mudah-mudahan ya, kalau dia muncul di ujian Anda sudah bisa ingat. Saya tidak jelaskan ini, ya, buat saya ini sudah selesai, termasuk pengertian pengusaha, perusahaan, dan sebagainya. Tujuan juga saya tidak jelaskan, Anda baca saja. Nah, yang menarik, ini, yang berkali-kali saya katakan, pasal 4 ayat 2 ya. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman-pedoman SMK 3. Inilah yang kemudian melahirkan sistem ketiga pertambangan, konstruksi, kelistrikan, rumah sakit, dan sebagainya. Mana perusahaan yang wajib SMK 3? Perusahaan yang wajib melakukan sistem SMK 3 ini kriterianya nih, pasal 5. Ya. Pasal 5 ini menentukan kriteria perusahaan wajib, yaitu perusahaan yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau buruh atau lebih, atau punya potensi bahaya tinggi. Saya izin sebentar ya, 2 menit. Ini kalau ditahan bisa jadi penyakit akibat kerja. Ya, jadi izin 2 menit dulu. Ya. Anda cermati pasal 4 itu. Penjelasannya dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan. Ketentuan mengenai potensi bahaya tinggi bagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, saudara, kita mulai ya. Kita lanjut. Kita perhatikan
Tapi kan, inilah perusahaan wajib itu. Yang mempekerjakan 100 orang atau lebih atau punya potensi bayar tinggi. Coba Anda lihat, Bung Firman, Bung Andi Abdul Khalid, Pak Dodi, coba lihat keunikan pasal ini. Di ayat 1 dia bilang, setiap perusahaan wajib. Kata setiap itu artinya tidak ada batasan. Tapi kata setiap tadi itu dibatalkan sendiri oleh ayat 2-nya. Ternyata tidak setiap. Hanya setiap yang mempekerjakan 100 orang. Jadi mestinya begitu bacanya jadinya. Jadi tidak lagi setiap perusahaan, tapi setiap perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang wajib SMK 3. Atau setiap perusahaan yang punya tingkat potensi bayar tinggi. Lucu ya? Dibatalkan sendiri ayat 1-nya oleh undang-undang itu sendiri. Kata setiap menjadi tidak setiap lagi, karena ternyata ada limitasinya. Yang mana itu punya potensi bahaya tinggi? Ini tafsir lagi nih muncul ini. Yang dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi ada perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia. Wah, berarti fatality. Yang mana itu? Tidak juga selesai. Tapi ada lampirannya dia minta. Ketentuan mengenai potensi bahaya tinggi huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana itu ketentuan perundang-undangannya? Anda boleh catat kalau berkenan. 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018. Ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Juga ada di dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, nanti pada lampiran peraturan pemerintah ini Anda buka, nanti akan Anda temukan ya, penggolongan perusahaan berdasarkan risikonya. Ada risiko rendah, sedang, menengah, dan besar. Nah, dia pakai istilah risiko besar. Waktu teman saya masuk mengenai P2K3, kelembagaan, dia bicara tentang P2K3, Anda buka nanti peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1987, di sini juga disebut risiko besar. Risiko tinggi ini baru muncul di PP nomor 50 tahun 2012. Tapi identik dia sebenarnya. Dia maksud sama ya. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2012-15 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Coba Anda perhatikan itu judul. Itu judul ngeri. Jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau Anda ikut itu program, Anda pasti jamin mati, dijamin kecelakaan. Ya. Jadi saya bercanda sama teman-teman yang mungkin, kalian ini kasih nama peraturan gimana sih? Padahal yang dimaksud itu santunan bagi yang mengalami kecelakaan kerja atau yang meninggal dunia, jadi santunan bagi korban atau keluarga korban. Tapi kok dikasih masuk jaminan kecelakaan, dijamin Anda celaka. Makanya saya bercanda sama orang BPJS.